Kejadian 11. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna." Dan bagi mereka, batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi." Turunlah Yahwe untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun oleh anak-anak manusia. Dan Yahwe berfirman, "Lihatlah, bangsa ini satu, bahasanya pun satu. Ini baru permulaan rencana mereka untuk bertindak. Mulai dari sekarang, apa saja yang mereka ingin lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya." Yahwe mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang menyebut kota itu dengan nama Babel, karena di sana Yahwe telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahwe telah membuat mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Inilah silsilah Sem. Sem berusia 100 tahun, dan ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Arpaksad berusia 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sela berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Eber berusia 34 tahun, dan ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Pelek berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Rehu berusia 32 tahun, dan ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Serug berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nahor berusia 29 tahun, dan ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Terah berusia 70 tahun, dan ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran, dan Haran memperanakan Lot. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yiska. Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram, anaknya, dan Lot cucunya, yakni anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dari Ur-Kasdim
pergi menuju ke tanah Kanaan, dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Usia Terah adalah 205 tahun, dan matilah Terah di Haran.